Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Ibu harap semua dalam kondisi baik-baik saja. Ingat, di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai teks novel sejarah dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencangkup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan mampu untuk mendata informasi penting dalam teks novel sejarah. Lalu, kalian juga harus mampu mengidentifikasi struktur teks novel sejarah. Yang ketiga, kalian harus mampu membedakan teks novel sejarah dengan teks sejarah. Namun pada kesempatan pembelajaran kita kali ini, yang akan kita lakukan adalah mendata informasi penting dalam teks novel sejarah. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendata informasi penting dalam teks novel sejarah, kalian harus lebih tahu dulu mengenai pengertian dari teks novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif dan bisa bersifat deskriptif. Novel sejarah termasuk teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Dari penjelasan tersebut, maka novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau recount. Agar tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang, berikut penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Jenis novel ulang yang pertama adalah recount pribadi. Recount pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Lalu yang kedua adalah recount faktual. Recount faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Lalu, yang ketiga adalah recount imajinatif. Recount imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan
kepada materi mendata informasi penting dalam teks sejarah. Informasi penting dalam teks sejarah lebih mengarah kepada fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan serta imajinasi penulis atas fakta tersebut. Lalu, fakta sejarah yang menjadi informasi dalam novel sejarah bisa berupa latar waktu dan latar tempat. Selain itu, peristiwa sejarah dan tokoh-tokoh yang terlibat juga termasuk dalam informasi yang didasarkan pada fakta sejarah. Selanjutnya, imajinasi pengarang juga secara leluasa banyak mengungkapkan perasaan dan pikiran tokoh. Jadi, dalam informasi teks yang ada di dalam novel sejarah atau informasi penting dalam teks novel sejarah, yang pertama itu pada intinya terdapat fakta sejarah. Kemudian fakta sejarah itu berupa latar waktu dan latar tempat. Kemudian juga berupa tokoh yang terlibat di dalam sejarah itu juga bisa dijadikan fakta sejarah. Gitu ya. Sekarang silakan kalian perhatikan kutipan teks berjudul Kemelut di Majapahit. Dalam kutipan tersebut terdapat fakta sejarah. Fakta sejarahnya yang berupa latar tempat adalah Kerajaan Majapahit. Kemudian yang berupa tokoh adalah Raden Wijaya dan Ronggolawe. Kemudian yang berupa peristiwa, pertama, Raden Wijaya menjadi Raja Kerajaan Majapahit. Kedua, Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban. Ketiga, Raden Wijaya menikah dengan keempat putri mendiang Raja Kertanegara. Dan yang keempat, Raden Wijaya menikah dengan putri dari Melayu. Seperti kalian lihat dalam layar bahwa kalimat-kalimat yang bertinta merah itulah yang merupakan fakta sejarah. Lalu, di dalam kutipan berikut ini adalah merupakan bagian imajinasi dari pengarang. Ya, kenapa merahlah muka Adipati Ronggolawe? Karena seorang jika dia marah belum tentu semuanya bermuka merah, gitu ya. Jadi itu merupakan imajinasi dari pengarangnya. Kemudian di bagian selanjutnya yang merupakan imajinasi adalah lihatlah kalimat-kalimat yang bertuliskan tinta merah di bagian bawah. Di situ ada kemarahan dari Ronggolawe. Kemarahan dari Ronggolawe itu menyebabkan dia membanting sekepal nasi. Nah, nasi itu amblas ke dalam lantai. Jika kalian berpikir nasi itu kan lembut ya, tetapi ketika kalian banting juga nasi itu tentu hanya akan sekedar menempel di lantai, bukan amblas di lantai gitu ya. Jadi hal itu atau kalimat itu merupakan imajinasi dari pengarang. Kemudian juga di bagian kalimat yang terakhir adalah kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Jika kalian berpikir, apakah seorang manusia bisa menghancurkan ujung meja dengan hanya sekedar meremas? Itu ya. Jadi itulah merupakan imajinasi dari penulis. Demikian anak-anak, Ibu harap dari penjelasan ini
kalian bisa membedakan antara fakta sejarah dan imajinasi dari penulis yang merupakan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Selanjutnya, ada tugas untuk kalian, yaitu mencari fakta sejarah dan juga mencari imajinasi pengarang dari teks berikut ini. Teks berikut ini diambil dari novel sejarah yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Demikian penjelasan materi tentang teks novel sejarah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita bertemu lagi pada video berikutnya.